Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pekan yang lalu kita sudah pelajari siapa itu Umar bin Khattab dan juga apa gelarnya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk kepada hadisnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Jadi kata Umar, bainama nahnu julus, ketika kami sementara duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bersama dengan Rasul duduk dan juga beberapa sahabat, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab. Tiba-tiba kata Umar, muncul seorang laki-laki syadid bayadis siyab. Pakaiannya itu adalah sangat putih. Ya, jadi ketika Nabi bersama dengan Umar duduk, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Bagaimana pakaiannya? Syadidu bayadis siyab. Pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya juga sangat hitam. Ya, la yura alaihi atharus safar. Karena bajunya itu sangat putih, rambutnya juga sangat hitam, tidak ada tanda-tanda bahwa dia itu dari tempat yang jauh. Ya, kenapa? Karena bajunya masih sangat putih. Ya, jadi tidak ada kotorannya. Nah, juga rambutnya sangat rapi karena sangat hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad. Ya, tidak ada yang mengenal satupun di kalangan kami. Ya, jadi misalnya di sini Nabi bersama dengan Umar serta sahabat yang lain, tiba-tiba muncul seseorang dari depan. Ya, bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Tidak ada orang yang kenal. Ya, karena dia bukan orang di situ tinggalnya. Hatta jalasa ilan Nabi. Orang itu datang, ya, langsung duduk di dekatnya Nabi. Ya, jadi kira-kira Bapak Ibu, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kakinya ini, lututnya itu disentuhkan dengan lututnya Nabi. Kira-kira dikteri selajarin jo as-sarita apa? As-sitarimaan pangisengan di. Kenapa konjo biasa? Lalang kalambu. Ya, jadi lalang kalambu ininya disentuhkan. Ya. Pahanya itu orang atau lututnya itu orang disentuhkan dengan lututnya Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian dia meletakkan kedua tangannya itu di atas pahanya Nabi. Jadi lapakun ninja. Ini bersentuhan, tangannya diletakkan di pahanya Nabi. Wa qala ya Muhammad. Ya, kemudian orang yang datang itu berkata, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan Islam. Ini Bapak dan Ibu potongan hadis. Ya, jadi hadis ini sangat panjang. Kita pelajari dulu sampai di sini. Ya, yaitu kata Umar, ketika kami datang, ketika kami duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki, rambutnya sangat putih,
rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Ya, tidak ada yang mengenal. Dia datang kemudian sentuhkan kakinya atau lututnya pada lututnya Nabi. Kemudian dia letakkan kedua tangannya, kemudian berkata, akhbirni anil Islam. Ulama kita menerangkan dan berkata, hadis ini Bapak dan Ibu menjelaskan kepada kita bagaimana cara belajar. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bagaimana caranya belajar. Nah, yang datang ini kata ulama kita adalah Jibril. Ya, jadi malaikat Jibril yang datang kemudian mengajarkan sesuatu kepada Nabi. Apa yang pertama diajarkan? Ya, yang pertama diajarkan itu adalah bagaimana caranya belajar dan di mana tempat yang paling bagus untuk belajar. Ya. Bagaimana cara belajar? Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa kalau kita mau belajar, ya, Bapak Ibu dan anak semua, kalau kita mau belajar, di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan itu adalah pakaian. Ya. Jadi Ustaz kata tidak dikeringat baru ke sini. Dah, sudah mandi? Pak Kiai juga pasti pakai harum-haruman toh. Nah, jadi pakai harum-haruman. Nah, ini menunjukkan bahwa cara belajar yang bagus itu adalah memakai pakaian yang terbaik dan memakai pakaian yang putih. Nah, jadi sama dengan anak-anak kita di pesantren. Nah, ini diajarkan. Ya, jangan ke masjid, kemudian jangan belajar Quran, jangan belajar hadis, kecuali dia memakai pakaian yang terbaik dari yang dia miliki. Nah, jadi kalau di pesantren itu ada setrika, itu bagus. Ya, untuk mengajarkan kepada anak-anak bagaimana adab belajar. Ya, adab belajar itu adalah pakaian harus bersih dan sedapat mungkin memakai pakaian yang putih. Nah, di sini Jibril datang kepada Nabi ya, memakai pakaian yang sangat putih dan rambutnya juga sangat hitam. Ya, maksudnya sangat hitam ini menunjukkan bahwa dia itu dari membersihkan diri baru dia datang ke masjid. Ya, begitu pentingnya kita menghormati ilmu. Ya, salah satu di antaranya adalah dengan memakai pakaian yang bersih dan kita dalam keadaan rapi. Nah, sama di antaranya adalah pada hari Jumat, ya, itu pada hari Jumat ada yang disebut dengan mandi Jumat, ya, ada yang disebut dengan mandi Jumat. Tidak apa-apa kita mandi di pagi hari, tetapi yang paling afdol itu adalah ketika kita mau berangkat ke masjid. Ya, kenapa kita memakai pakaian yang baik? Dan kenapa kita dianjurkan untuk mandi? Di antaranya karena kita akan berkumpul dengan orang banyak, dan yang kedua adalah karena kita akan mendapatkan ilmu. Nah, beginilah yang dicontohkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Ada dikisahkan di dalam buku ini, ya, yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. Ya, siapa itu Imam Malik? Apa nama bukunya? Al-Muwatta. Al-Muwatta. Nah, di dalam buku ini disebutkan, kana Malik rahimahullahu
asyaddun nasi inayatan fil libas. Adalah Imam Malik, ya di sini disebutkan adalah Imam Malik itu adalah orang yang paling perhatian kepada pakaian. Ya, khasatan fi darsil haditsin nabawi. Khususnya ketika sementara belajar hadis. Jadi Imam Malik itu disebutkan adalah kalau dia mau belajar hadis, beliau adalah orang yang sangat memperhatikan masalah pakaian. Ya, malam ini Bapak dan Ibu kita datang ke sini untuk belajar hadis. Ya, namanya misalnya adalah hadis arba'in. Nah, Imam Malik adalah sangat perhatian ya pada masalah pakaian. Ya, sehingga wa rubbama yabi'u ba'da asasi baitihi liyukammila hay'atahu fi libasi. Saking perhatiannya Imam Malik radhiyallahu anhu terhadap pakaian itu, sehingga dia kadang-kala menjual itu perabot rumahnya untuk membeli pakaian supaya dia bisa memakai pakaian yang terbaik ketika berangkat ke masjid untuk belajar. Nah, itu ihtiramul ilmi. Ya, perhatian dan perhatian yang sangat tinggi dan keseriusan yang sangat tinggi di dalam menuntut ilmu. Ya, makanya teman-teman semua, nah, kalau belajar dan mengajar anak-anak di kampus, ya, Ustaz Fata, Ustaz Rehan, Ustaz Kadir, Ustaz Kahar, nah semuanya memakai pakaian yang terbaik. Ya, jangan asal-asalan. Ya, jangan asal-asalan memakai pakaian kemudian datang untuk mengajar anak-anak. Ya, pakai pakaian yang terbaik. Makanya saya bilang kalau punya jas pakai jas. Ya, kemudian mengajar santri. Nah, Imam Malik radhiyallahu anhu itu kadang-kala menjual barang-barang di rumahnya hanya untuk membeli pakaian supaya dia dapat memakai pakaian yang terbaik ketika dia pergi untuk mendapatkan ilmu. Nah, inilah kira-kira teman-teman semua yang kita harus pakaikan, yang kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, memakai pakaian yang terbaik, dan kita juga guru memakai pakaian yang terbaik ketika kita datang mengajar. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis ini mengajarkan kepada kita semua cara belajar yang kedua. Nah, cara belajar itu adalah jalasa ilan nabi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ya, jadi cara belajar itu jangan terlalu jauh. Ya. Nah, bentuknya bentuk halakoh. Ya, bahkan di sini malaikat Jibril menyentuhkan apanya? Menyentuhkan lututnya. Ya, ke lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan tangannya. Nah, itu caranya belajar. Ada di dalam Quran itu apa namanya? Apa itu Ustaz Kahar? Dalam Quran itu kalau dikatakan wa idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya. Kata Allah kepada Nabi dan juga sahabat, kalau dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, apa itu tafassahu? Agak luas sedikit, ya. Tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu kalau dia belajar bersama dengan Nabi itu merapatkan dirinya. Ya, apa awal ayatnya itu? وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. Surah apa itu? Al-Mujadalah. Al-Mujadalah. Kalau dikatakan kepadamu
berluas-luaskanlah kamu, Allah juga akan luaskan kamu. Nah, ini menunjukkan sahabat dulu kalau dia belajar itu betul-betul merapat antara satu dengan yang lain. Perluas maksudnya berikan tempat ke Ya, artinya perluas, artinya sahabat ketika itu mereka rapat. ya, sehingga Sehingga dikatakan kalau ada orang datang itu kan kasih mereka tempat, tetap ya. rapat. Nah, jadi katakan tafassahu. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat dulu ketika belajar itu merapat. Ya, saking rapatnya mereka sehingga turun ayat. Kalau ada orang datang, persilahkan dia. Nah, ini menunjukkan tata cara ketika kita belajar. Ya, tafassahu fil majalis. Nah, ini apa namanya? Malaikat Jibril ketika dia datang, bagaimana rapatnya? Ya, bahkan menyentuhkan pahanya ke pahanya Nabi. Ya, kemudian dia meletakkan tangannya, kemudian dia berkata, akhbirni anil Islam. Nah, akhbirni anil Islam juga, ya, pelajaran ketiga yang kita dapatkan adalah bahwa ilmu itu harus didatangi. Ya, ilmu itu harus didatangi. Ya, makanya santrinya Kahar itu bukan Ustadz Ridwan yang kita panggil ke kampus, tetapi anak-anak yang disuruh datang ke Ustadz Ridwan. Ya. Nah, kalau di pesantren ini teman-teman semua, anak-anak itu sudah datang ke pesantren untuk menimba ilmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu itu harus didatangi. Ya, malaikat Jibril itu datang kepada Nabi. Ya, nah inilah keberkahan ilmu. Ya, kondi-kondi kan tak balik itu. Ya, ustaz yang cari masjid. Ya, bukan jemaah masjid yang mencari ustaz. Ya, nah itu yang terjadi sekarang. Ya, ustaz yang datang ke bupati, bukan bupati yang datang ke ustaz. Nah, ini ada sebuah kisah. Ya. Kisah itu disebutkan begini. Ya, pentingnya kita menghormati ustaz, pentingnya kita menghormati guru.